Sini sudah bergabung bersama kita Bapak Sandi. Halo Bapak, selamat malam. Selamat pagi di sana ya Pak. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Di sini juga ada Bapak Ruli. Halo Bapak Ruli, tadi saya belum sempat menyapa Bapak Ruli. Oke, Bapak Assalamualaikum, Sandi. salam Pak Sandi. eh, Terima kasih. Oke, baik. Bapak Sandi, boleh dipersilakan untuk menyampaikan keynote speech-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Pak Iim, Ketum OKOC Indonesia yang diwakili oleh Pak Farid. Sayang kita tidak bisa lihat topi kebanggaan beliau karena beliau ini ciri khasnya topi. Di pertemuan sebelumnya saya pakai topi baseball juga nih, terinspirasi beliau. Bagian daripada personal brandingnya Pak Farid ini adalah topi. Pak Ayat, Ketua OKOC Kemanusiaan, mau coba-coba ikut-ikut Pak Farid tapi belum berhasil nih kayaknya. Pak Farid yang masih terus personal brandingnya nempel. Kalau Pak Ruli hari ini personal brandingnya pakai topi, pakai pici dari Bugis itu, dari Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Ruli. Selamat malam juga Ibu uh, Pak Lupi Krakatoa yang hadir di sini sebagai ahli bidang public speaking. Terima kasih Ibu Pak Lupi Krakatau dan juga yang paling saya cintai Bapak Ibu semua, para entrepreneur, pelaku UMKM dan penggerak OKOC seluruh Indonesia. Di malam takbiran ini tentunya kita mengingatkan pada kita sendiri dan seluruh halayak untuk terus bertakbir dan berzikir karena tentunya ini adalah memasuki yang untuk berpuasa tadi adalah puasa Arafah dan malam takbir ini besok kita bersolat Id dan mulai menjalani prosesi Idul Kurban. Tapi yang tentunya tidak boleh kita lupakan bahwa usaha-usaha kita ini di tengah gempuran geopolitik, ekonomi yang naik turun, juga tekanan rupiah yang akan mengakibatkan harga-harga bahan pokok dan sehari-hari kita akan meningkat, tentu harus kita perhatikan juga. Dan di setiap ada event, mulai dari Idul Kurban, Idul Fitri, semua ekonomi bergerak karena ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi dan konsumsi itu biasanya meningkat saat ada hari libur, terutama libur panjang dan juga hari yang disebut sebagai hari kejepit karena banyak dari kita itu bergerak saat ada liburan dan di dalam pergerakan itu ada konsumsi dan konsumsi akan menggerakkan ekonomi. Di era AI dan digital saat ini juga banyak perubahan yang harus kita cermati. Yang paling tidak berubah dengan AI ini adalah kemampuan berbicara kita. Kemampuan berbicara bukan lagi soft skill, tambahan, tapi career surviving skill. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ini sangat tidak memiliki kemampuan berbicara di depan publik seperti ini. Berpidato, memegang mikrofon, ada di depan panggung atau di depan podium itu membuat saya gemetar, tangan saya dingin, badan berkeringatan, dan akhirnya saya tidak bisa menyampaikan apa yang sebetulnya telah saya tulis karena saya sangat
nervous atau kalau dibilang itu sangat gugup di depan publik. Ibu saya, Bu Min Uno, itu adalah seorang pendidik yang salah satu bidang yang dia didik selama 40-50 tahun terakhir ini adalah public speaking. Dan beliau menyampaikan kepada saya bahwa public speaking itu adalah hal yang harus kita miliki. Tidak bisa kita pungkiri dimanapun tugas kita, apakah kita sebagai seorang di belakang meja atau sebagai researcher, tetap harus memiliki public speaking karena life is about selling. Di dalam hidup itu kita adalah upaya kita untuk meyakinkan orang banyak terhadap apa yang akan kita kerjakan atau kita tawarkan. Jadi public speaking itu adalah personal branding. Nah, pebisnis terutama yang bergabung di OKOC ini harus mampu menjelaskan produk mereka dengan baik, mudah dimengerti, dan bisa mendapatkan pelanggan sehingga omsetnya meningkat, bisa mendapatkan investor sehingga modalnya meningkat, dan siap untuk berkolaborasi sehingga usahanya semakin ekspansi jika dia memiliki kemampuan untuk public speaking dan punya personal branding. Nah, saya ingin menitipkan 3 hal, nanti Ibu Palupi yang akan mendalami 3 hal kunci komunikasi yang berdampak yang saya pelajari juga setelah saya bisa mengatasi ketakutan saya berbicara di depan publik melalui pendidikan public speaking. Pertama, clarity. Harus jelas apa yang kita sampaikan itu harus crystal clear, harus betul-betul dimengerti, tidak berbelit-belit, tidak jelimet, dan harus memiliki kejelasan tujuan. Jadi clarity itu atau clear itu yang nomor 1. Nomor 2, dan ini yang saya tidak miliki pada saat sebelum saya menjadi pebisnis adalah confidence. Kita harus punya percaya diri. Tidak mampu untuk menjadi public speaker yang bagus biasanya karena tidak memiliki kepercayaan diri atau confidence. Yang ketiga, connections. Atau kita harus tersambung dengan audience. Misalnya, saya bisa melihat di sini di audience kita yang jumlahnya 91 itu yang nyala mic-nya. Oh, Pak Rafarid udah nyala mic-nya ya. Itu Alhamdulillah. topi defense itu. Ya, saya bisa connection itu, saya bisa berhubungan langsung sama Pak Ahmad Kurniawan. Saya bisa melihat beliau tatapan matanya, juga Pak Alif juga, maupun Mbak Devi dan Ibu Rika yang sedang, atau Mbak Eni di Sukabumi. Nah, ini merupakan connection. Kita tidak bisa hanya public speaking satu arah, tapi kita harus solicit 2 arah. Misalnya sama Pak Alif ini, salam takzim dari Jombang. Terima kasih teman-teman di Jombang. Sukses selalu. Ini merupakan bagian daripada public speaking. Jadi 3C ya. 3C-nya ini sama-sama OKOC. C pertama adalah clarity atau clear. Kedua adalah confidence, percaya diri. Dan ketiga adalah connections. Kita harus selalu terhubung. Nah, ini teman-teman OKOC, walaupun ada AI, tetap aja harus perlu nih 3 hal ini. Clarity, confidence, and connections. Yang keempat, storytelling. Harus ada ceritanya. Kenapa orang membeli produk kita? Mereka tidak membeli produknya saja, tapi mereka membeli cerita. Apple misalnya, HP yang kita pakai ini Apple, dia tidak hanya membeli sebuah iPhone, tapi kita membeli sebuah cerita tentang lifestyle, tentang kemudahan,
tentang up to date. Kita bicara mengenai nilai. Kita bicara nilai efisiensi, nilai teknologi, dan ada juga emotion di baliknya. Nah, saya tadi menceritakan speech saya dengan storytelling adalah saat saya maju menjadi ketua umum HIPMI, saya belum bisa di tahun 2005 itu sekitar 20 tahun yang lalu public speaking. Ibu saya yang ngajarin, saya dipaksa naik panggung, diulang-ulang berkali-kali pakai mic. Mulainya tidak pegang mic tapi pakai standing mic, terus naik ke atas panggung. Akhirnya saya bisa mengatasi rasa gugup saya. Keringat berkurang. Terus saya bilang, gimana ya saya menatap orang-orang ini untuk connection. Kata ibu saya, lihat mukanya tapi kalau nggak sanggup lihat matanya, lihat dahinya. Sehingga kita seperti melihat connection tapi tidak mendapatkan mungkin rasa canggung karena kita bertatap muka langsung. Jadi storytelling itu penting. Akhirnya saya bisa menjadi seorang public speaker, menyampaikan visi misi saya sebagai ketua umum HIPMI, calon ketua umum. Sekarang ada pemilihan ketua umum HIPMI lagi, 20 tahun setelah saya menjabat. Nah, itu adalah bagian dari prosesi saya untuk menjadi seorang public speaker. Dan storytelling di balik inilah di mana ibu saya yang berperan, di mana saya harus naik di atas panggung sebagai latihan. Ini yang menjadi cerita yang mengandung kesan. Nah, terakhir, komunikasi yang baik ini, nanti Bu Palupi akan menjelaskan, akan memperluas jaringan kita. Sekarang sudah bisa pakai Zoom, kita bisa tingkatkan omset usaha kita dengan komunikasi yang baik, dan juga yang terpenting tadi cuan-cuan-cuan, kata Pak Farid, itu datangnya dari komunikasi yang menghadirkan lebih baik, komunikasi yang lebih banyak, komunikasi yang menghadirkan peluang, dan juga komunikasi yang menghadirkan kesempatan kita untuk menjadi pemenang. Saya akhiri dengan pantun penutup. Pagi hari minumnya jamu. Cakep. Cakep. Duduk santai bersama kawan. Cakep. Cakep. Cara bicara cerminkan siapa dirimu. Cakep. Cakep. Ayo buka relasi dan peluang di masa depan. Terima kasih atas kesempatannya. Sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak Sandi. Kita dapat nanti nih teman-teman ada clarity, confidence, sama connection. Jadi selain 3C OKOC biasanya kita dapat C yang baru di bidang public speaking. Terima kasih banyak Bapak Sandi untuk keynote speech-nya. Izin Bapak untuk foto bersama seperti biasa, boleh? Oke teman-teman, on cam boleh. Teman-teman yang tidak terkendala boleh on cam terlebih dahulu. Baik, aku pimpin 1, 2, 3. Boleh OKOC teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Sandi atas sambutannya. Jika masih ada kegiatan lainnya yang ingin dilakukan, boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Bapak. Tapi kalau mau bergabung bersama kita sampai akhir nanti juga diperbolehkan. Terima kasih banyak Bapak Sandi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi inti dari karena temanya impactful public speaking. Jadi kita hadirkan ahli di bidangnya. Ada Mbak Palupi Krakatau di sini, founder dari Krakatau Management juga. Selamat malam Mbak Palupi. Halo, selamat malam Mbak Zahra. Apakah suara aku terdengar jelas? Aman Mbak Palupi. Oke. Oke, apa kabar Mbak? Malam hari ini takbiran tapi harusnya malah ngisi acara. Seneng banget karena baru kali ini takbiran ditemani seluruh penjuru se-Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah, kita takbiran bareng ya Mbak ya malam hari ini. Oke,
Boleh langsung aja Mbak Palupi. Kita kasih daging-daging yang Mbak Palupi punya malam hari ini ke teman-teman peserta yang Alhamdulillah sudah 98 orang yang bergabung di room ini, Mbak. Ya, oke, terima kasih banyak Mbak Zahra. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dari seluruh Waalaikumsalam. penjuru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk membuka kameranya. Namun yang berhalangan gak apa-apa dimaklumi, tapi semoga sambil berjalan kita bisa buka supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu tentunya untuk OKOC selaku partner kolaborasi malam hari ini yang sudah memberikan wadah untuk kita semua bisa bertemu secara daring. Terima kasih banyak juga Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Bapak yang sudah berkenan bergabung di saat malam takbiran nih harusnya kumpul sama keluarga tapi kumpul sama kita-kita semua gitu ya. Terima kasih Bapak Lupi, senang bertemu kembali. Iya, terima kasih Bapak. Dan saya ingin menyapa juga Bapak Iim Rusamsi yang kali ini diwakili oleh Bapak Farid Rifai. Ini Bapak kita semua ya yang tadi sudah dimention dengan ciri khasnya topi Bapak Farid Rifai. Wah. Halo, saya ingin menyapa juga Bapak Ruli. Selamat malam Bapak. Malam, Apakah Lupi. peci ini pertanda Bapak petugas kurban, Pak? Besok begini. Besok ya, Pak ya. Oke, mohon izin ya teman-teman ini supaya kita nggak tegang, jadi sedikit mencairkan suasana. Oke, langsung saja Pak Lupi izin untuk share screen. Kita akan masuk ke materi hari ini yang ya nggak berat-berat banget, tapi semoga bisa impactful sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, apakah sudah terlihat materinya? Sudah aman, Mbak. Sudah. Oke. Langsung saja, yang pertama, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin dari 100 orang yang hadir malam hari ini tidak semuanya sudah mengenal siapa sih Pak Lupi, kenapa harus mengenal, supaya nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman butuh kolaborasi, jadi tahu nih, oh Mbak Pak Lupi yang itu ya orangnya gitu ya. Perkenalkan, saya adalah founder dari Krakatau Manajemen dan saya adalah seorang mentor public speaking selama 5 tahun terakhir dan seorang profesional MC sejak tahun 2013. Jadi tahun ini adalah tahun ke-13 saya menjadi seorang pembawa acara. Lalu pada tahun 2022 saya diberikan amanah untuk menjadi Best Advokasi Miss Hijab Indonesia. Dan pada tahun 2024 Alhamdulillah saya juga mewakili Jakarta menjadi second runner up Emeron Hijab Han. Nah ini sekilas aja ya teman-teman ya. Next. Pendidikan. Nah, Pak Lupi mau tahu juga nih, siapa tahu di sini ada yang satu alma mater sama Pak Lupi nih ya. Jadi saya adalah lulusan SDI Nurul Huda Jakarta Timur, SMPN 259 Jakarta Timur, SMA N7 Jakarta Pusat, dan terakhir di Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Jakarta 2 Jakarta Selatan. Jadi kalau di antara peserta yang hadir mungkin ada salah satu alma mater sama, nanti boleh kenalan nih ya, sapa-sapa. Halo Kak Pak Lupi, kita satu sekolah gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada pengalaman organisasi atau kegiatan. Ada aku bagi menjadi 3, internal institusi, pengalaman tingkat nasional, dan pengalaman tingkat internasional. Kenapa ini harus Pak Lupi masukkan teman-teman atau rekan-rekan? Karena sesuai tema kita hari ini, impactful public speaking untuk jenjang karir terbaik. Jadi Pak Lupi mau memberikan gambaran. Ini loh track record Pak Lupi dari semasa muda, sehingga bisa sampai di titik oh, bisa menjadi seorang mentor public speaking. Ternyata ditempanya adalah dengan banyak mengikuti organisasi. Karena dengan join di sebuah organisasi, itu di sanalah Pak Lupi dilatih untuk berbicara di depan umum. Tadi kalau Pak Sandi bilang, Pak Sandi awalnya juga nggak langsung jago ngomong. Pak Sandi sempat ngerasa gemeter, walaupun ibu dari Pak Sandi adalah seorang pengajar public speaking, tapi kemampuan public speaking itu bukan anugerah atau bawaan lahir. Jadi nggak serta-merta orang tua kita jago public speaking, anaknya nular nih jadi jago public speaking. Enggak. Tapi public speaking adalah ilmu yang dibentuk dari pengalaman dan jam terbang. Kalau kita ngelihat Pak Sandi hari ini, itu ngomongnya udah lancar banget, udah jadi sosok panutan banyak orang. Dan tentu Pak Sandi melalui banyak jam terbang sebelum sampai di titik ini, teman-teman. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas lebih detail, bagaimana teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini nantinya setelah ini bisa menjadi orang yang lebih confident untuk berbicara di depan umum. Karena rasa takut itu bisa diatasi, teman-teman.
ya. Yang pertama, Pak Lutfi pernah menjadi Ketua MPK SMAN 7 Jakarta tahun 2010, Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik SMAN 7 tahun 2011, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes tahun 2014, pimpinan redaksi Lentuna, dan juga volunteer menjadi Indonesia Pintar Sekolah Belajar Ciputat. Jadi Pak Lutfi ngajar anak-anak di Sekolah Belajar Ciputat, anak-anak yang kurang mampu dan berasal dari taraf ekonomi menengah ke bawah, kita ngajar tiap hari Sabtu secara konsisten untuk melahirkan generasi yang harapannya ke depannya bisa merubah kehidupan keluarga mereka. Next, untuk pengalaman organisasi skala nasional, pernah menjadi koordinator wilayah Jawa IKAMAGI tahun 2013. IKAMAGI itu Ikatan Mahasiswa Ahli Gizi se-Indonesia. Lalu yang kedua, Volunteer Night Social Project Chapter NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi Pak Lutfi pernah teman-teman sekitar 1-2 minggu ke Nusa Tenggara Barat untuk mengabdi di desa terpencil. Dan di sana kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk warga desa. Lalu sampai saat ini aktif menjadi bendahara HIPAPI DPW DKI Jakarta. HIPAPI itu sendiri apa sih? Perkumpulan pembawa acara pernikahan se-Indonesia. Jadi sebagai seorang MC ada wadahnya nih, ada asosiasinya, dan Pak Lutfi tergabung di dalamnya menjadi bendahara hingga hari ini. Dan yang terakhir, pengurus inti Komunitas Teater Indonesia. Apa sih Kak Komunitas Teater Indonesia? Itu adalah kita mensupport film-film Indonesia. Nah, apa kaitannya Kak dengan public speaking? Tentunya, ketika kita berkecimpung di dunia entertain seperti film, kita akan banyak mengenal orang, teman-teman. Kita akan artis, sutradara, produser, dan itu sangat memerlukan kemampuan untuk bisa mendeliver ide kita dalam bentuk gagasan kata-kata. Ya, nanti kita akan bahas. Dan next ini terakhir perkenalan dari Pak Lupi. Pengalaman organisasi skala internasional pada tahun 2018. Pak Lutfi pernah menjadi volunteer Asian Games dan Asian Para Games, teman-teman. Waktu itu kalau misalnya ada yang ingat, itu kita menjadi tuan rumah ya Indonesia di tahun 2018, dan saya menjadi salah satu volunteernya di sana. Dan pada tahun 2023 diberikan kesempatan menjadi volunteer Madani International Film Festival. Nah, seluruh pengalaman ini Pak Lutfi tuangkan dalam slide presentasi, bukan bermaksud untuk, oh mau ngasih tahu pernah ini, enggak. Tapi Pak Lutfi mau bilang bahwa ternyata berorganisasi itu sangat menunjang kemampuan berbicara di depan umum. Karena awal mulanya pada saat SMP, Pak Lutfi itu tipe orang yang sangat introvert dan pemalu, bahkan mengurung diri, cenderung tidak merasa tidak layak tampil di depan umum karena beberapa keterbatasan gitu ya. Udah pendek waktu SMP ya, pendek, hitam, kucel gitu kan. Rasanya untuk ngomong di depan umum tuh udahlah bukan tempat saya di sini gitu. Tapi ternyata dengan saya mengikuti banyak kegiatan dan organisasi, rasa kepercayaan diri itu terbentuk. Dan akhirnya mengubah mindset saya yang tadinya saya nggak harus muncul ke publik, mindsetnya jadi berubah. Saya harus bisa tampil untuk memberikan dampak yang lebih besar lagi. Nah, itulah latar belakang mengapa saya dari sejak duduk di sekolah menengah atas aktif mengikuti berbagai organisasi. And then langsung kita masuk ke materi hari ini. Oh ya, sorry, sebelumnya aku izin memperkenalkan secara singkat Krakatau Manajemen. Ya, jadi karena hari ini adalah program kolaborasi antara OKOC dengan Krakatau Manajemen, Krakatau Manajemen dibangun dengan penuh harapan dan cinta pada tahun 2023 sebagai wadah belajar public speaking untuk semua lapisan masyarakat, tanpa ada batasan usia maupun latar belakang pendidikan, serta tanpa pengalaman sekalipun. Seiring berjalannya waktu, mulai fokus pada kelas yaitu Master of Ceremony, dan saat ini juga berkembang pada materi self-development yang digagas untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta hingga menggali potensi yang seringkali tak terlihat. Krakatau Manajemen hadir sebagai tempat untuk belajar, bertumbuh, dan saling memberikan dukungan antar sesama member atau alumni. Ya, jadi teman-teman hari ini semoga nanti bisa lebih mengenal Krakatau Manajemen, bisa di-follow Instagramnya @krakatau_manajemen. Singkat saja, kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut, boleh kepoin media sosial kita ya. Oke, next. Impactful public speaking. Nah, tantangan di era modern ya teman-teman, persaingan dunia semakin ketat. Butuh kemampuan komunikasi sebagai aset. Ya, kalau orang berpikir yang dimaksud dengan aset itu, wah keuangan, mobil, rumah, itu semua aset. Tapi yang orang sering lupa, ada aset yang tak ternilai harganya, yaitu soft skill. Nah, soft skill itu salah satunya adalah kemampuan public speaking, teman-teman. Teman-teman gak harus jadi MC dulu untuk punya rasa belajar public speaking, enggak. Karena di pekerjaan sehari-hari pun, di segala lini kehidupan, public speaking itu akan terpakai. Bahkan kalau teman-teman
banyak nih keluhan ke Pak Lutfi, Kak, saya cuma ibu rumah tangga misalnya. Loh, jangan salah, ibu rumah tangga juga perlu kemampuan public speaking. Karena anak-anak yang cerdas lahir madrasah pertamanya adalah seorang ibu, gitu ya. Jadi jangan pernah mengecilkan kemampuan komunikasi, karena ini nanti kaitannya dengan sesuai tema kita hari ini, impactful public speaking untuk jenjang karir yang lebih baik, yang terbaik, gitu ya. Oke, next. Namun realitas saat ini, banyak orang mengeluh sulitnya mendapat pekerjaan. Nah, ini sebenarnya yang mau Palpi bedah hari ini. Kenapa sih orang-orang di luar sana mengeluhkan susah dapat pekerjaan? Karena setelah Palpi ngobrol dengan banyak orang yang merasa susah dapat kerja, kendala utamanya bukan lowongan pekerjaannya teman-teman yang nggak ada, tapi ternyata persaingannya yang sangat ketat. Satu bidang pekerjaan, misalnya open recruitment, mungkin dari satu yang melamar ratusan bahkan ribuan. Nah, pada akhirnya para HRD misalnya untuk menentukan atau memilih yang mana yang kompeten, selain mereka melihat aspek teknis kemampuan yang diperlukan, mereka juga melihat yang bisa berkomunikasi dengan baik. Dibuktikan dengan apa? Misalnya pada saat sesi wawancara, mereka terlihat confidence, mereka menguasai apa yang ditanyakan, gitu. Sedangkan misalnya teman-teman punya kemampuan teknis, tapi ketika ditanya tidak bisa menjelaskan dengan tutur kata yang baik, kemampuan yang ada di dalam diri kita itu tidak terdelivery sama lawan bicara kita. Nah, itu adalah the power of impactful public speaking. Bagaimana kemampuan berbicara sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menilai siapa diri kita. Ya, dulu teman-teman sedikit cerita, ketika Pak Lutfi belum jago lah public speakingnya, ya sekarang juga masih belajar sih ya, belum jago banget. Artinya zaman dulu banget ketika ngerasa saya masih jauh dari kata bisa, itu orang tuh nggak ada yang ngelihat ngelihat saya. Ngelihat tuh artinya gini loh, kita hadir di sebuah ruangan tapi kita seperti nggak ada. Itu yang saya rasakan, terkucilkan. Tapi beda rasanya ketika kita punya kemampuan berbicara di depan umum, kita datang aja, itu kita tuh seperti sudah menjadi sorotan. Nah, itu adalah bagaimana cara pandang orang terhadap kita ditentukan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Ya, ya, next. Tantangan utama, memiliki kompetensi teknis namun kesulitan menyampaikan gagasan secara efektif dan persuasif di hadapan orang lain. Masalah yang banyak terjadi, misalnya teman-teman sebenarnya punya kemampuan. Contoh, misal, ibu-ibu di sini yang para UMKM punya kemampuan untuk masak dan membuat sebuah produk menjadi eh, produk makanan F&B gitulah ya. Berarti kan ibu-ibu punya kemampuan teknis nih untuk membuat sebuah produknya, masaknya. Tapi, lalu ibu-ibu kesulitan menyampaikan gagasan secara efektif dan persuasif di hadapan orang lain. Sehingga stuck nih UMKM-nya. Kok nggak laku ya? Padahal masakan saya enak. Kok nggak laku ya? Padahal reviewnya tuh selalu positif. Nah, mungkin yang kurang adalah cara ibu menyampaikan gagasan terhadap calon pembeli. Jadi kita hidup di era digital, di mana pembeli itu sekarang nggak suka dijual secara ditodong atau hard selling, ya. Kayak, saya jualan ikan goreng nih, beli dong. Nah, kayak gitu kan orang nggak interest. Tapi mereka suka yang soft selling. Nah, sedangkan soft selling ini nantinya juga membutuhkan kemampuan public speaking, baik secara langsung nih ngomong maupun tertulis di caption, pada saat promosi UMKM di status, itu semua menggunakan kemampuan public speaking gitu. Baru nanti ditopang dengan personal branding yang tadi sudah dimention oleh Bapak Sandiaga Uno. Public speaking dan personal branding adalah dua hal yang tak terpisahkan. Karena orang jago ngomong, kalau personal brandingnya belum terbentuk, orang juga nggak akan kenal sama dia. Tapi sebaliknya, orang yang sudah membangun personal branding dengan baik, ketika dia punya kemampuan public speaking, dia akan lebih muncul ke permukaan. Karena kembali lagi, kita hidup di era digital. Kita nggak bisa berdiam diri merasa, udah saya nggak mau eh, muncul di media, saya nggak mau update status, saya nggak mau punya Instagram. Kita bukan hidup di era itu lagi. Karena orang mengenal kita memang dari sosial media, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dan next, rasa takut seringkali kalah bahkan sebelum berperang. Karena ketakutan akan bicara, sehingga muncul tidak adanya aktualisasi diri. Ya. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti di sesi akhir kita ada Q&A. Mohon maaf nih kalau Pak Lutfi terkesan terburu-buru, karena jujur materinya cukup padat, semoga bisa terdelivery semuanya hingga nanti pukul 20.00 udah harus beres semua, 20.05 ya. Oke, next.
Kemampuan bertutur kata, aku bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama tepat, yang kedua tenang, dan yang ketiga meyakinkan. Nah, bicara yang tepat itu seperti apa maksudnya? Bicara yang tepat itu tidak keluar dari konteks. Permasalahan orang Indonesia yang Pak Lutfi pelajari adalah ketika sudah ngomong di depan umum seringkali bertele-tele atau keluar dari konteks yang seharusnya. Misalnya contoh, pertanyaannya cuman perkenalkan diri Anda gitu kan. Oke, dia perkenalkan diri, tapi tiba-tiba udah 30 menit sendiri gitu. Nah, jadi itu kurang sesuai dengan konteks. Kita harus tahu persis timingnya, kapan kita harus memperkenalkan diri secara detail, kapan kita harus memperkenalkan diri secara ringkas. Kita harus tahu prioritasnya hari ini apa. Seperti itu. Nah, balik lagi ya perlu dicatat nih untuk teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini. Kadang kita suka oversharing. Kita membicarakan sesuatu yang di luar konteks. Itu yang dimaksud kurang tepat dan itu harus dihindari dalam berbicara di depan umum. Lalu yang kedua adalah tenang. Tenang ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi. Berarti kesimpulannya apa? Kalau teman-teman mau menjadi seorang pembicara yang tenang, teman-teman harus memperbanyak jam terbang. Jam terbangnya ngambil di mana nih Bapak Lupi? Teman-teman harus maksimalkan setiap kesempatan yang ada. Kalau disuruh ngomong di depan umum, jangan tunjuk kanan kiri, tapi tunjuklah diri sendiri. Kak grogi, nggak apa-apa, lanjut. Kak salah ngomong, nggak apa-apa, minta maaf. Karena setiap panggung adalah jam terbang baru, sehingga nanti teman-teman akan sampai di panggung di mana kalian merasa confident dan sudah melewati masa-masa kelam yang grogi, keringat dingin, mau kencing di celana, itu semua nanti akan terlewat masanya. Gak ada orang yang lahir langsung jago public speaking, teman-teman, gak ada. Karena tadi yang Pak Lupi bilang, public speaking itu bukan anugerah atau bawaan lahir. Public speaking adalah ilmu yang dibentuk dari pengalaman, latihan, dan jam terbang. Kalau teman-teman nggak berlatih, nggak nggak punya pengalaman, nggak bisa mengatakan ke Pak Lupi, saya udah belajar public speaking, tapi kok nggak bisa-bisa. Jam terbangnya harus dibanyakin, gitu ya. Lalu ya, poin ketiga adalah meyakinkan. Gimana sih Kak cara ngomong yang meyakinkan? Contoh, misalnya Pak Lupi bilang gini, Bapak Ibu, malam hari ini setelah sesi webinar selesai, seluruh yang hadir dalam webinar kali ini akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 1 juta rupiah untuk masing-masing orang. Ketika dikatakan dengan nada profesional, mungkin orang akan percaya gitu ya. Nah, tadi hanyalah contoh narasi bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain pada sebuah sesi. Tapi kalau contoh ngomong yang gak meyakinkan gimana? Biasanya ada kata kali, mungkin, kayaknya. Nah, itu yang bikin orang gak yakin. Misalnya ditanya, Bu Palupi hari ini ada sertifikatnya nggak ya? Jawabnya, kayaknya ada deh. Nah, kayaknya ada deh itu antara iya dan tidak. Nah, ketika teman-teman bertanya, Bapak Lutfi hari ini kita dapat sertifikat, jawabnya harus meyakinkan. Tidak ada sertifikat untuk malam hari ini. Kenapa? Karena webinar malam hari ini hanya pure webinar saja, kita tidak menyediakan sertifikat apapun. Itu adalah kita tepat sasaran menjawab dengan tenang, tidak dengan kayaknya, sepertinya. Itu adalah kata-kata yang harus dihindari. Oke, next. Pentingnya membuat dampak. Ketika kita berbicara di depan umum, berbicara dengan lancar itu baru satu hal, teman-teman. Tapi mendapatkan atensi dari audiens itu hal lain. Nah, ini yang paling sulit. Kalau sekadar ngomong lancar itu bisa dilatih. Misalnya kita mau ngomong di depan umum, kita latihan 30 hari sebelumnya. Akhirnya kita bisa ngomong dengan lancar di depan umum. Terchecklist satu wishlistnya. Ngomong dengan lancar di depan umum. Tapi ada hal kedua yang kadang nggak semua orang bisa. Bagaimana cara mendapatkan atensi dari audiens? Bagaimana cara audiens mendengarkan kita dan mau dengerin kita dari awal sampai selesai? Nah, itu hal yang akan Palupi spill malam hari ini. Yang pertama, ketika teman-teman mau mendapatkan atensi dari audiens, kalian harus mengenal dulu audiensnya itu siapa. Misalnya kita bagi menjadi 4 kategori, audiens anak-anak, audiens remaja, audiens dewasa, atau audiensnya senior. Nah, masing-masing kategori punya penanganan yang tidak sama. Contoh, pada saat audiensnya anak-anak, teman-teman sebagai seorang speaker atau pembicara harus be fun. Be fun itu jadilah menyenangkan. Nggak ada anak-anak yang suka dari awal narasumbernya udah serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat malam anak-anak, itu kayak udah serius banget gitu ya. Tapi kita harus cheerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Nah, nada bicaranya juga disesuaikan. Lalu yang kedua kategorinya remaja. Remaja itu kuncinya kita harus be part of them. Jadilah bagian dari mereka. Gimana caranya? Dengan melakukan riset kecil-kecilan. Misal, dalam sebuah tongkrongan remaja, itu pasti mereka punya sesosok yang jadi key point mereka. Misalnya guru yang killer, atau misalnya pegawai kantin yang paling nyentrik. Nah, kita cari tahu nama mereka, lalu kita masukkan dalam opening acara, sehingga mereka merasa satu frekuensi sama kita. Itu salah satu tipsnya. Lalu kategori ketiga, dewasa. Ketika kita berhadapan dengan audiens orang dewasa, kuncinya cuma satu, be reasonable, buat mereka punya alasan untuk mendengarkan kalian. Jadi kita harus ngasih teori-teori yang ini loh Bu, kenapa sih harus didengerin? Karena ibu perlu ini, bla 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 bla, bla. Nah, itu adalah dewasa, be reasonable. Dan yang terakhir adalah senior. Ketika kita masih muda usianya, tapi kita dihadapkan berbicara kepada orang-orang yang usianya di atas kita, jangan jiper, jangan merasa nggak kompeten, tapi teman-teman harus be respectful. Respectful. Pada saat sesi berlangsung, perbanyaklah sesi diskusi dan sharing session, sehingga tidak terkesan menggurui, tapi terkesan sedang berbagi pengalaman. Gitu. Jadi tidak selalu narasumbernya yang ngomong, tapi boleh berikan ke audiens yang senior untuk berbagi pengalaman mereka juga, karena tentu seiring bertambahnya usia, jam terbang juga semakin bertambah. Ya, oke, next. Karena bicara bukan hanya lancar atau tidak terbata, melainkan bagaimana outputnya impactful atau berdampak. Itu yang harus selalu dipegang teguh. Ngomong aja tuh gampang, tapi gimana meninggalkan bekas dan kesan kepada orang yang mendengarnya. Itu yang harus kita perhatikan detailnya. Oke, and next. Public speaking untuk jenjang karir terbaik. Kemampuan public speaking sangat menunjang peningkatan karir seseorang. Contohnya pertama, kemampuan memperkenalkan diri. Ini sepele banget teman-teman. Tapi teman-teman harus punya jurus jitu memperkenalkan diri tuh jangan pakai teknik standar lagi. Teknik standar gimana sih? Ya cuman kenalin halo semua. Nama saya Paulu Krakatau, salam kenal. Itu tidak salah, tapi tidak menarik. Betul ya? Nah, teman-teman harus punya sebuah skrip sederhana bagaimana cara memperkenalkan diri dengan penuh orang jadi tertarik gitu. Nah, tapi balik lagi disesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya formal, teman-teman perkenalkan dirinya harus penuh wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Palpi Krakatau, seorang founder dari Krakatau Management, dan hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan materi public speaking. Nah, itu pada sesi profesional. Kita menyampaikannya dengan wibawa. Tapi ketika kita di situasi non formal, jangan pakai cara yang tadi. Pakai cara yang lebih nyentrik gitu ya. Halo semuanya. Ya, anak kecil biasanya suka makan permen Yupi. Ya, perkenalkan saya Pak Lupi. Tepuk tangan dong buat semuanya. Jadi, ada hal-hal yang bisa kita plesetin. Mulai dari pantun atau juga smiling voice. Nah, itu adalah teknik memperkenalkan diri di hadapan umum. Lalu yang kedua, kemampuan memimpin sebuah rapat. Hal pertama yang paling harus dipegang ketika teman-teman memimpin sebuah rapat adalah suaranya harus lantang. Ya, Pak Lupi paling gregetan sama orang yang mimpin meeting, suaranya mini banget. Ya, kita nggak bisa denger. Bahkan dia pakai mikrofon pun suaranya tetap nggak kedengeran atau kecil. Nah, teman-teman harus hindari itu. Ketika memimpin sebuah rapat, buatlah suara yang lantang. Udah itu satu kuncinya. Next, kemampuan presentasi. Kemampuan presentasi itu harus benar-benar memahami apa yang akan disampaikan. Nggak ada sistemnya, teman-teman belum pelajari sama sekali slide-nya terus berani berbicara di depan umum hanya dengan modal saya jago public speaking, tapi belum baca slide-nya. Apa sih saya bisa? Itu pasti nanti tetap ada momen gelagapan. Pasti tetap ada momen di mana kalian nggak tahu mau bahas apa. Makanya pada saat mau presentasi, persiapan itu sangat penting. Baca slide-nya, pahami apa yang mau poin dibicarakan di setiap slide-nya. Oke, kalau perlu dicatat. Namanya kita manusia, tempatnya lupa. Kalau lupa kita bisa nyontek dan itu sah-sah aja. Itu namanya kita prepare. Nyontek itu bukan tanda kita lemah, nyontek itu tanda kita prepare. Dalam kasus presentasi ya, bukan nyontek saat ujian, lo beda ya. Oke, yang keempat, kemampuan menyampaikan gagasan. Nah, kadang kita punya ide yang brilian di dalam kepala, tapi kita kalah karena kita nggak bisa menyampaikannya dengan kata-kata.
Itu dia. Banyak sekali orang, contoh nih, Pak Lutfi pernah ada di sebuah posisi, saya dan orang A, saya, orang B, orang lain, punya ide yang sama percis, entah gimana ide kita sama percis. Tapi ketika harus menyampaikan presentasi di depan dewan juri, pada akhirnya orang A yang terpilih. Kenapa? Padahal idenya sama. Karena dia bisa menyampaikan, mendeliver dengan lebih baik dibanding si orang B. Nah, balik lagi. Ini kemampuan public speaking. Padahal idenya sama-sama bagus, tapi hanya karena penyampaiannya lebih jelas si A, maka si A lah yang proyeknya diambil. Yang terakhir, kemampuan menjawab atau merespon. Ada satu kunci sederhana, kalau teman-teman ditanya di depan umum dan gak tahu jawabannya, jangan pernah ngarang. Ini masih banyak banget orang Indonesia yang suka bikin gregetan. Ketika dia ditanya, dia sebenarnya nggak tahu jawabannya karena malu, dia ngarang aja cerita, ngarang aja jawabannya. Iya Bu, begini. Atau ngomongnya kayak tadi, kayaknya sih, kayaknya sih. Itu sangat dihindari oleh seorang public speaker. Lebih baik berkata jujur tapi bertanggung jawab. Contoh, misalnya ada jawaban yang Pak Lupi nggak bisa jawab. Pak Lupi akan katakan seperti ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk menjawab pertanyaan tersebut butuh literasi lebih lanjut. Nanti Pak Lupi akan kirimkan artikelnya melalui panitia. Boleh diberikan waktu, mungkin setelah sesi webinar akan langsung saya kirimkan. Nah, jadi tidak menjawab asal-asalan, tapi benar-benar kita memberikan ruang bagaimana cara menjawab pertanyaan yang kita nggak bisa. Jangan pakai istilah kayaknya, jangan pakai istilah sepertinya, jangan pakai istilah menurut saya gitu. Kalau ilmiah tuh nggak bisa menurut saya, harus menurut data gitu ya. Oke, next. Impactful public speaking untuk jenjang karir terbaik, mindset, confident building, the power of storytelling, dan professional presence. Ini tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Sandiaga Uno, jadi Pak Lupi lanjut. Untuk kamu yang merasa nggak jago public speaking, waktunya mengubah tantangan menjadi peluang. Untuk kamu yang merasa kayaknya saya udah cukup jago nih, waktunya mengubah potensi untuk keberlangsungan karir terbaik. Maksimalkan potensi yang udah ada, gitu ya. And next, study case. Aku akan pilih study case pertama dan terakhir aja karena waktu kita sudah habis. Yang pertama, saya tidak punya banyak pengalaman berorganisasi. Apakah saya terlambat? Tidak ada kata terlambat dalam berproses, teman-teman. Perlu kamu lakukan setelah ini adalah segera temukan organisasi atau kegiatan di mana di dalamnya kamu bisa mengambil sebuah peran yang lebih sering tampil di depan umum atau minimal berhadapan dengan orang lain. Contohnya, menjadi volunteer, menjadi ketua sebuah komunitas, menjadi narahubung dalam sebuah kegiatan. Oke, next. Ini nggak aku bahas. Nanti kalau teman-teman mau slide-nya, aku akan kasih. Karena waktu kita sangat terbatas, jadi aku akan bahas di case terakhir. Saya rasa kemampuan public speaking saya sudah cukup baik dibanding kebanyakan orang. Tapi kenapa ya karir saya kok seperti jalan di tempat, gini-gini aja? Ada beberapa aspek yang harus dibedah kemudian dibenahi teman-teman. Seringkali jago aja tuh nggak cukup untuk membuat kita unggul. Ada hal lain yang seringkali terlewat. Misalnya jago ngomong. Oke, kalian jago ngomong tapi isinya tepat sasaran. Kalian jago ngomong tapi sejalan nggak sama realita. Kalian jago ngomong tapi orang mau nggak ya dengerin. Nah, hal-hal ini yang nanti kita akan bahas lebih detail lagi di kesempatan berikutnya, teman-teman. Oke, next langsung aja. Kita ada kelas lanjutan, kupas tuntas public speaking. Ada dua sesi. Yang pertama tanggal 27 Juni, ini kelasnya offline di Jakarta seharian full dari jam 10 sampai jam 16 ya. Nanti flyernya bisa kita share juga di grup peserta dan kemudian pada tanggal 28 Juninya ini khusus pelatihan Master of Ceremony. Teman-teman boleh mengikuti keduanya, boleh juga salah satunya. Jadi kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam materi hari ini, silakan masuk ke kelas Public Speaking tanggal 27. Kita akan bahas seharian full. Semuanya dikulitin. Tapi kalau ada yang punya ketertarikan di dunia MC, bisa ikut di hari kedua tanggal 28 Juni. Ya, untuk flyer dan detailnya akan Pak Lupi share juga nanti di grup peserta. Tapi kali ini memang webinarnya, pelatihan offline-nya berbayar karena kita offline ada beberapa yang harus kita alokasikan seperti tempat, konsumsi, dan lain-lain. Untuk biaya public speaking 350.000, untuk biaya kelas MC 500.000 rupiah. Tapi, wow, kabar baiknya, ini OKOC baik banget. Untuk khusus teman-teman yang hadir webinar hari ini ada penawaran spesial. Ini nanti bisa teman-teman foto atau screenshot.
Ini dia, penawaran spesial untuk peserta, diskon 50% dari harga yang tercantum di flyer khusus untuk peserta webinar. Caranya gimana? Yang pertama, follow Instagram OKOC Indonesia, Krakatau Manajemen dan Palubi Krakatau. Yang kedua, buat story, rekap webinar malam ini dan mention 3 akun tersebut. Dan yang ketiga, bagikan flyer kelas tadi yang sudah Palubi share nantinya di sosial media, boleh di Facebook, Instagram, TikTok, bebas. Nanti kalau sudah mengikuti 3 syarat ini otomatis mendapatkan diskon 50%. Artinya, kelas public speaking yang tadinya 350.000 teman-teman hanya perlu membayar 175. Dan sebaliknya kelas master ceremony yang 500.000 teman-teman hanya perlu membayar 250.000. Wow, di mana pelatihan master of ceremony ini poinnya banyak banget, MC lamaran, MC wedding, MC event, semuanya akan dituangkan di satu hari yang sama. Biasanya Pak Lupi 4 kali pertemuan, tapi ini di satu hari Pak Lupi padetin supaya teman-teman dapat ilmunya semuanya tanpa terkecuali. Dan jujur, ini adalah harga kelas termurah yang pernah Pak Lupi adakan selama Pak Lupi membuka kelas. Bukan karena apa-apa teman-teman, karena Pak Lupi sayang sama kalian, pengen kalian belajar lebih banyak, dan semoga teman-teman juga bisa support acara kita. Oke, aku kembalikan ke Mbak Zahra. Sorry banget kalau melebihi waktu yang ditentukan. Oke, Mbak Palubi nggak apa-apa banget, aman. Kayaknya teman-teman juga masih ngerasa kurang nih, Mbak. Karena aku sendiri pun kayak, udah selesai kayak ini, udah selesai kayak ini. Saking menghayatinya malam hari ini luar biasa materinya. Bagus banget Mbak Palupi. Insya Allah teman-teman juga sampai ya ke dalam, sampai ke kulit-kulit kepalanya itu masuk materi hari ini. Nah, kita buka aja sesi Q&A ya Mbak, karena dari tadi juga udah ada yang nanya beberapa di kolom chat nih. Boleh Oke. teman-teman, aku dahulukan yang raise hand dulu. Yang mau bertanya boleh raise hand, nanti open mic-nya. Adakah yang mau raise hand? Sekalian belajar, nggak malu-malu di sini karena ini public speaking. Oke, di sini ada dari Kak Maudita. Boleh Kak Maudita? Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat malam Kak Palupi, Kak Zahra. Selamat malam. Selamat malam. Ya, wah, Masya Allah Kak, materinya bagus banget. Dan ditambah benar-benar kayak apa yang aku rasain kali selama ini. Jadi kan memang untuk Sabtu Minggu ini aku MC wedding ya Kak ya. Memang beberapa ada kejadian in case-nya seperti ini Kak. Sebelum kejadian itu ada aja contoh misal kita di luar dugaan nih datang datang terlambat, contoh bannya bocor sampai klien di sini ngerasa wah gimana sih nih MC, cuma kan balik lagi ya Kak, kendala itu kan kita nggak bisa prediksi ya Kak. Terus juga ditambah ada beberapa keluarga dari klien atau audiens yang mengikut campur dalam urusan rondonan dan segala macam. Nah, dampaknya ketika kita nge-MC sedikit buyar dan grogi gitu. Nah, bagaimana mengatasinya, Kak? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Bisa langsung aku jawab, Mbak Zahra? Boleh, silakan Mbak. Makasih Langsung. banyak Kak Maudita ya sudah hadir di webinar malam hari ini dan sudah bertanya. Aku langsung to the point aja nih. Jadi Mm-mm. untuk kasus kita terlambat sebagai seorang pengisi acara, ya betul, memang sebenarnya kita nggak mau terlambat juga kan. Itu adalah kondisi yang di luar prediksi. Tapi Palpi punya satu metode sederhana Kak. Kita itu memang harus sampai di venue 1 sampai 2 jam sebelum acara. Itu adalah spare waktu terbaik supaya kalau amit-amit terjadi sesuatu di jalan, kita tetap masih punya spare. Contoh, misalnya Pak Lupi nge-MC jam 8 pagi, Pak Lupi itu biasanya udah standby dari jam 6 pagi. Nah, artinya kalau misalnya di jalan ban Pak Lupi bocor, di jalan Pak Lupi ada apa-apa, itu tetap nyampainya tepat waktu di venue. Aku nggak pernah datang tuh mepet-mepet. Jadi kalaupun mepet, kita harus koordinasi ke panitia, nelpon, Kak, saya akan sampai pukul segini, tidak mempengaruhi jalannya acara. Saya akan tetap sampai sebelum waktunya dimulai. Jadi kuncinya Kak, apapun yang terjadi di lapangan, walaupun itu di luar kendali kita, yang pertama adalah komunikasikan dengan penyelenggara acara. Sehingga pada saat Kakak sampai di lokasi, Kakak nggak langsung didodon marahin, Mbak gimana sih gini, gini, gini. Tapi kita sudah melalui komunikasi baik via chat maupun telepon. Kita jelaskan kondisi kita seperti apa. Bahkan di kasus ban bocor, ini sedikit, karena tadi Kakak menyinggung ban bocor, aku langsung kasih tips. Kalau ban Kakak bocor, yang Kakak harus lakuin itu bukan nambel ban, nungguin, terus baru jalan Kak.
Kalau ban kakak bocor, tinggalin motornya di bengkel atau di Alfamart atau dimanapun di tempat parkir, kakak lanjut naik ojol. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pengisi acara. Nanti kak tambal bannya kapan? Selesai acara kak. Jadi kebanyakan orang salahnya bannya bocor, ditungguin di bengkel baru dia jalan. Padahal tinggal aja motornya. Oke, semoga menjawab ya kak. Baik, terima kasih Kakak. Oke. Oke, kita lanjut lagi Mbak Lupi. Di sini udah ada yang resen lagi Kak Fats. Boleh Kak di on mic pertanyaannya disampaikan. Iya, terima kasih Teh Palupi atas eh, materinya hari ini. Maaf ya nggak dibuka ininya, masih malu-malu kucing saya. Ya, Padahal aku mau untuk lihat wajahnya loh. Ya udah nggak apa-apa deh. ya untuk pertanyaan saya eh, kan seperti yang kayak Teteh eh, berikan bahwa untuk melatih kepercayaan diri biar tidak grogi itu adalah dari jam terbangnya. Nah, ada nggak eh, kayak poin penting atau common sense lah dalam interaksi public speaking ya kita bisa efisien. Pertama kali dia tuh pasti bakal pasti gugup banget lah bisa dibilangnya. Takutnya kalau gugup karena pressure ujung-ujungnya jadi viral, kan bahaya teh. Ya, terima kasih. Bapak Lupi aman tadi kedengeran? Tadi sempat terputus, boleh tolong dirangkum pertanyaannya? Sorry, sorry. Iya, Kak Fats boleh. Mohon maaf oke. tadi. Jadi pertanyaannya tuh gimana dalam melatih public speaking kita, apakah ada poin penting yang atau common sense yang bisa kita pegang agar saat melatih public speaking ini kita bisa efisien Oh, pelatihannya. Kan seperti kayak saya bilang, takutnya kan kalau karena gugup, karena under pressure, kita nyeloteh yang tidak baik-baik, malah jadi viral. oke, oke. I got it. Oke. Thank you banget nih. Aku panggilnya apa? Mas Fad. Ya. 4D aja Pak Bu Teh, Oh, 4Z. oke. Oh, nah terus jadi gini, kalau misalnya teman-teman ngerasa masih sering grogi atau takut salah ngomong di atas panggung yang berujung viral, tugas teman-teman adalah ada salah satu metode public speaking namanya manuskrip. Manuskrip itu adalah mempersiapkan terlebih dahulu teks yang mau dibicarakan. Artinya, kalau teman-teman tipe orang yang asbun, kalian on teks aja sesuai teks yang sudah disiapkan, jangan berimprovisasi. Kan, apalagi di situasi formal, gitu ya. Jadi benar-benar harus on text. Kalau udah on text itu kan kita udah baca berkali-kali, kita udah pastikan narasinya tepat. Jangan mengeluarkan kata-kata di luar itu. Ketika situasinya formal, tapi beda. Kalau kalian ada di situasi non formal itu boleh improvisasi. Dan kadang kesalahan itu bersifat minor karena kita bisa langsung candain di situasi non formal. Tapi kalau di formal itu nggak bisa. Jalan satu-satunya memang ketika kita sadar kita salah, kita harus langsung minta maaf di momen itu juga. Misalnya, Pak Lupi salah menyebut nih, yang kami hormati Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Itu kan salah ya, kan ketua umumnya Pak I Imrus Syamsi. Kemudian Pak Lupi salah nih, tapi Pak Lupi sadar. Pak Lupi langsung ngomong, mohon maaf Bapak, izin saya ulangi. Yang kami hormati Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku founder dari OKOC Indonesia. Jadi salah itu manusiawi teman-teman, tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut. Semoga menjawab ya. Iya, Oh, terima kasih Kak Palupi. sama. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Ini ada yang raise hand dari Kak Rista tadi ya. Mau nanya tapi nggak bisa on Iya, mic. Sekarang nggak bisa on mic Kak. sudah. Oke, Apakah boleh suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke. Iya, izin Kak, saya mau bertanya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya terkait MC Kak. Jadi
beberapa yang saya bawakan acara ketika nge-MC itu evaluasi dari beberapa orang adalah kurang menguasai suatu acara atau kurang memiliki rasa kepemilikan sebuah acara. Jadi kayak apa ya? Kan tugasnya MC itu memandu sebuah acara, tapi kayak kesannya itu kita hanya membaca rundown atau cuma sekedar abis ini gitu. Nah, evaluasi dari orang-orang itu adalah misalkan contoh abis foto bareng, misalkan ada ini sesi apa gitu. Cuman karena saya itu segan terhadap audiens yang mungkin lebih apa ya tinggi jabatannya atau apa, jadi saya kesannya itu ya udah kayak terserah audiens gitu. Jadi misalkan harusnya sesi fotbar itu ada penutupan tapi langsung bubar aja gitu. Gimana caranya kita memiliki rasa kepemilikan atas acara tersebut gitu. Intinya seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih Rista pertanyaannya. Mungkin aku langsung jawab dengan dua kategori. Cara kita memiliki rasa kepemilikan terhadap sebuah acara. Yang pertama, kita harus perbanyak riset tentang acaranya. Jadi terlepas nanti pada saat MC kita akan menjadikan itu narasi atau tidak, kita harus cari tahu seluk-beluk acaranya. Misalnya kita bawain acara OKOC, contoh ini contoh. Kita harus tahu OKOC itu berdirinya kapan, siapa pendirinya, OKOC itu lembaga apa sih, ada berapa sih jumlah anggotanya, di mana sih kantornya, apa aja sih program kerjanya, sedetail itu. Sehingga pada saat kita membawakan acara OKOC, saya punya pengetahuan yang di atas rata-rata terhadap lembaga yang mengundang saya. Itu yang dimaksud dengan kemampuan riset. Lalu jawaban kedua adalah sebelum kita mulai MC, kita sudah menyapa orang-orang yang hadir di sana. Sehingga ketika kita nge-MC, kita nggak jadi orang baru. Tapi kita sudah menjadi bagian dari mereka. Contoh, Rista hadir 1 jam sebelum acara. Kamu deketin para audiens. Halo Ibu, salam kenal, namanya siapa? Dari mana? Saya Rista, Bu, nanti MC-nya. Nah, jadi ketika kamu berdiri di depan, kamu tuh tidak seperti orang asing. Tapi kamu seperti orang yang Hmm, tergabung dalam mereka. Jadi bukan berarti MC itu hmm, datang, diem, terus tiba-tiba nge-MC. hmm, hmm, Kita hmm, harus hmm. eh, dengan audiens kita nyapa-nyapa walaupun nggak bisa semua nggak apa-apa minimal perwakilan. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Lupi atas jawabannya. Oke, kita lanjut. Boleh Mbak ke Mbak Amila selesai antrian nih. Boleh Mbak Amila dipersilakan untuk on mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin bertanya, maaf, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak? Oh iya, izin bertanya Kak, ini kemarin gitu ya, saya itu kebetulan kan praktisi, saya diminta untuk menjadi narasumber di suatu acara. Nah, saya dikasih tahu itu seminggu sebelumnya, artinya kan saya mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin gitu ya, baik itu dari slide PPT-nya, kemudian saya pelajari juga baik-baik gitu. Memang kalau untuk menjadi narasumber jam terbang saya belum begitu banyak gitu. Nah, kemarin pengalaman saya ketika saya sudah berlatih, sudah menyiapkan semuanya, prepare sebaik mungkin, semua yang saya bisa lakukan. Ketika saya tampil, kok tiba-tiba ngeblank gitu, Kak. Tiba-tiba lupa apa dulu nih yang saya harus katakan gitu. Mungkin saya ingin Kak Palupi bisa berbagi tips untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amila pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan yang paling umum dan memang sering dihadapi oleh orang-orang yang berdiri di atas panggung. Kak, saya itu udah prepare banget nih Kak, tapi namanya di atas panggung nih, namanya manusia, tiba-tiba ngeblank Kak. Gimana nih Kak caranya ya? Ya, jadi yang pertama harus disiapkan adalah tadi Kak yang Pak Lutfi bilang contekan. Sebagai seorang pembicara, itu nggak apa-apa, nggak haram kok kalau kita nyiapin yang namanya contekan. Karena ketika kita lagi ngeblank, jauh lebih baik kita minta izin buka kertas sebentar dibanding kita benar-benar nggak bisa ngelanjutin apa yang mau kita bicarakan. Itu akan terkesan lebih memalukan. Jadi Pak Lupi pun kalau lupa ada tekniknya, tapi jangan terkesan kayak lupanya mukanya langsung berubah panik nggak. Kalau lupa tetap selai aja. Misalnya aku abis ini lupa nih mau ngomong apa. Poin ketiga adalah tunggu sebentar Bapak Ibu, saya lupa. Saya izin lihat catatan sebentar ya Bapak Ibu. Oh iya, ketiga itu confidence. Jadi confidence adalah bla 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 bla. Nah, jadi ngelihat contekannya itu pakai gimmick juga. Nggak yang kayak bilang,
Aduh Bapak Ibu saya lupa. Aduh apa ya? Nggak gitu. Ada tekniknya. Jadi kembali lagi setiap solusi itu sebenarnya berpengaruh bagaimana cara public speaking kita memolesnya menjadi sesuatu yang natural. Jadi walaupun kita lupa, walaupun kita salah, kita polesnya menjadi sesuatu yang natural, bukan terkesan kita salah banget gitu. Semoga menjawab ya Kak Amila. Oke, baik. Ada satu lagi Mbak Palupi, mau kita gas aja nih atau bagaimana? Wah, ternyata ada lagi yang rese nih, Mbak. Aku Dari sih nggak Mbak Palupi. apa-apa ya. Nah, kalau teman-teman masih semangat, sok atuh nanya ya diladeni. Takutnya Oke, bagangannya nih yang udah mau muter-muter takbiran ya. mau muter-muter takbir, mau jagain kambing lebih tepatnya, Mbak. Takut dicolong orang. Enggak bercanda ya. Lanjut aja kita, Mbak. Oke, Kita Pak. ambil dua lagi ya, teman-teman. Selanjutnya nanti kita diskusi singkat di grup. Oke, boleh dari Mbak Rohma di sini antriannya. Mbak Rohma bisa on mic. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak Falupi untuk kesempatannya. Tadi kan Kakak sempat bilang untuk meningkatkan public speaking kita itu dengan cara mengikuti organisasi. Nah, ada nggak Kak cara lain yang efektif selain kita mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan itu, yang kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Terima kasih Kak. Oke. Aku boleh tanya balik Kak Rohma, berarti misalnya kamu nggak mau ikut organisasi, ada cara lain nggak gitu ya? Iya, betul sekali Kak. Oke, mungkin nggak ikut organisasi itu kan banyak alasan, keterbatasan waktu dan lain-lain ya. Nah, cara untuk Mm-mm. speaking selain aktif organisasi adalah memperbanyak panggung, Kak. Nah, panggung itu kan nggak selalu bicara soal kakak jadi MC, kakak jadi pembicara. Kadang kakak sebagai ketua pelaksana, kakak sambutan itu udah panggung. Atau kalau kakak nggak punya kesempatan itu juga, kakak bisa gunakan media sosial kakak sendiri seperti live Instagram, ngonten, gitu. Dan contoh sederhana adalah acara hari ini, kakak memberanikan diri untuk bertanya pada sesi Q&A, open cam, nanya langsung, itu juga bagian dari jam terbang loh Kak. Kakak memberanikan diri untuk bertanya dari 100 peserta yang hadir, itu udah sebuah pencapaian, itu udah sebuah keberanian. Jadi jawaban singkatnya kalau kakak udah nggak aktif berorganisasi, sering-seringlah cari panggung untuk ngomong di depan umum. Itu sih. Terima kasih Kak. Baik, penanya terakhir Mbak Rina. Boleh Mbak Rina silakan untuk on mic-nya. Baik Kakak, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Halo Karina. Halo Kak Palupi, izin di sini saya mau bertanya ya Kak Palupi. Saya alhamdulillah dalam waktu dekat ini diundang untuk menjadi salah satu pengisi acara atau narasumber, tetapi pesertanya itu adalah rektor dan juga para mahasiswa. Selama ini saya menjadi narasumber itu pesertanya adalah pelaku-pelaku usaha pemula yang misalnya kayak ibu rumah tangga yang baru menjadi entrepreneur, masih belum punya izin usaha dan lain sebagainya. Jadi saya merasa waktu dengan para pelaku usaha ini saya lebih rasuk. Pembicaraan kami itu seperti pembicaraan kesehari-harian lah yang mudah dimengerti. Sedangkan tantangan saya ke depan ini, saya berbicara di depan para rektor, kemudian juga para mahasiswa. Jadi saya di sini masih pengalaman pertama kali nanti, dan saya ingin masukan dari Kak Palupi, bagaimana sih cara saya nanti bisa berbicara dengan lancar, kemudian juga dapat dimengerti dengan bahasa-bahasa yang mungkin eh, mahasiswa juga biasa mendengar itu, dan apalagi dihadiri oleh dekan dan rektor. Jadi saya cukup grogi juga, ini mulai persiapan seminggu lagi padahal, tapi saya sudah sangat grogi sekali. Mohon pencerahannya Kak Palupi. Terima kasih. Oke, Karina, yang pertama aku mau ngucapin selamat dulu. Kakak dipilih menjadi narasumber di sana. Artinya orang percaya kalau kakak kompeten untuk menjadi seorang narasumber. Itu kakak harus afirmasi positif dulu ke diri sendiri. Saya dipilih karena saya mampu. Saya dipilih karena saya kompeten. Dan itu adalah poin penting. Confident, Kak. Percaya diri. Poin kedua adalah kakak nggak perlu jiper tentang siapa yang akan mendengarkan. Oh, ada rektor. Rektor itu manusia, Kak.
Ya, apa yang kakak akan bahas di depan sana belum tentu rektor itu tahu, karena setiap orang itu punya kompetensi yang nggak sama. Oke, Pak Rektor memang punya kapasitas di bidangnya, tapi di sini kakak berbicara sebagai UMKM yang mungkin ranah kakak jauh lebih kompeten dibanding beliau. Jadi kita nggak pernah mau jiper terhadap jabatan seseorang, tapi tentang berapa lama jam terbang kita di bidang tersebut. Nah, dalam bidang UMKM kakak sudah lebih dulu, artinya kakak di sini punya satu keunggulan. Nah, terus berikutnya adalah jangan terlalu overthinking untuk membuat mereka terkesan sama kakak. Tugas kakak hanya jadilah diri sendiri. Ngomong aja, presentasi aja seperti kakak biasanya sama UMKM, Kak. Nggak perlu terlalu dibuat-buat, ada rektor saya harus ngomongnya gimana ya, nggak. Jadi diri sendiri aja, karena banyak banget orang yang mendapatkan atensi dari audiens bukan karena dia paling pinter, Kak, tapi karena dia menjadi dirinya sendiri. Jadi, sekali lagi jawaban dari Pak Lupi, jangan overthinking, let's do it, jadi diri kakak sendiri, itu pasti hasilnya tetap terbaik. Terima kasih banyak Kakak atas masukannya. Semoga sukses selalu. Semangat-semangat! Oke. Oke, alhamdulillah Bapak Lupi antriannya selesai. Walaupun masih ada yang ngantri-ngantri di kolom chat ya. Luar biasa sekali antusiasme peserta malam hari ini. Tapi karena sudah malam ya teman-teman, kita juga menghargai waktu teman-teman untuk istirahat karena besok masih ada lebaran, kita masih makan-makan ketupat dan Bapak Lupi mungkin ingin istirahat juga. Jadi bisa kita lanjutkan sesi diskusinya ke grup, boleh Mbak? Oke. Oke, sama teman-teman tadi Mbak Palupi juga udah menyampaikan ada yang namanya pelatihan public speaking lagi nanti antara Krakatau Manajemen sama OKOC. Nah, teman-teman boleh ikuti kegiatan itu kalau dirasa aduh masih penasaran Mbak gimana ya cara jadi MC lamaran. Aduh Mbak aku pengen berkarir di bidang MC atau Mbak aku cuma pengen belajar public speaking aja. Soalnya di kerjaan aku harus bisa public speaking gitu. Itu bisa banget ikut pelatihannya. Nanti informasinya akan kita share ke grup yang Bapak Lupi ya. Terus aku izin teman-teman untuk on cam sebentar boleh. Aku mau dokumentasi terlebih dahulu. Tadi dokumentasinya sama Pak Sandi, sekarang sama Bapak Lupi. Teman-teman luar biasa, dua tokoh yang keren banget. Sangat-sangat aku idolakan. Aku tunggu teman-teman yang masih mau on cam boleh. Ini juga buat portofolio teman-teman. Malam ini aku belajar public speaking nih sama Bapak Lupi. Siapa tahu nanti dimintain sama teman-temannya atau sama followersnya. Wih, bisa nih Mbak berarti nge-MC gitu. Udah semua yang on cam? Oke, aku pimpin. Satu, dua, tiga. Oke, oke oke boleh teman-teman. Satu, dua, tiga. Aku izin gak gini ya, karena lagi screenshot agak susah tangannya. Dari Krakatau Manajemen atau Mbak Palupi mungkin punya sign khusus? Belum ada sih, diwakilin OKOC aja, aman. Oke, baik. Gini, Krakatau. Aku buat ya jadinya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Lupi untuk materinya hari ini yang luar biasa. Dan terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah mengikuti sesi acara pada malam hari ini. Aku izin untuk nanti ada post-test setelah kegiatan ini. Mohon untuk teman-teman diisi seperti pretest tadi. Tolong diisinya yang benar ya teman-teman, jangan ngasal-ngasal karena takutnya error kayak tadi pagi. Oke, aku izin tutup untuk kegiatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Lupi dan tim dan juga teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Di sini juga masih ada Pak Farid dan Pak Ruli. Terima kasih banyak Bapak sudah membersamai kita hingga akhir kegiatan. Aku izin tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Lupi. Terima Sukses kasih. selalu. Pak Terima Ruli kasih udah stay sampai Kakak akhir, Palupi. sarangi. Teman-teman selamat lebaran semuanya ya untuk yang muslim. Dadah, sampai ketemu di kesempatan baik lainnya. Dadah. Dadah. Terima Terima kasih kasih. banyak Kak Terima Palupi. kasih ya Kak Lupi.